Halo sahabat Wirid, jumpa lagi dengan kami. Terima kasih atas dukungannya untuk channel ini. Teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Kalender liturgi 11 Februari 2022, Jumat Pekan Biasa kelima. Israel memberontak terhadap keluarga Daud. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada waktu itu Yerobeam, seorang pegawai Raja Salomo, keluar dari Yerusalem. Di tengah jalan ia bertemu Nabi Ahia orang Silo yang berselubung kain baru. Hanya mereka berdua yang ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. Ia berkata kepada Yerobeam, "Ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya, aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih dari segala suku Israel." Demikianlah orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku." Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku.
dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti angan-angannya sendiri. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan para lawan mereka kupukul dengan tanganku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Haleluya, haleluya. Ya Allah, bukakanlah hati kami, agar kami memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, haleluya. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya bicara. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap, dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. La voce di Maria dentro l'anima mia, come un Hari ini kita memperingati Santa Perawan Maria dari Lourdes. Hari ini kita merayakan peristiwa Maria menampakkan diri kepada Bernadette Soubirous di Gua Massabielle, Lourdes, Prancis pada tanggal 11 Februari 1858. Kiranya perayaan ini mempertebal iman kepercayaan kita kepada Bunda Maria dan semakin menyemangati kita untuk turut serta di dalam karya penyelamatan Kristus. Untuk itu, baiklah kalau kita kembali menyimak makna peristiwa itu dengan mengikuti kisah terjadinya peristiwa iman tersebut. Bernadette Soubirous adalah seorang gadis desa yang sederhana, miskin, dan buta huruf. Ketika ia sedang menggembalakan domba-dombanya,
tiba-tiba ia melihat seorang wanita cantik berdiri di mulut gua itu. Wanita itu tersenyum manis dan tampak sangat ramah kepadanya. Dalam keheranan dan ketakutannya, Bernadette pun merasakan suatu kegembiraan yang sungguh dalam. Tidak lama kemudian, wanita itu menghilang dari pandangannya. Bernadette pun pulang ke rumah dengan gembira bercampur takut. Pada 25 Februari, wanita cantik itu menampakkan diri lagi kepada Bernadette. Kali ini, wanita itu menyuruhnya minum dan membasuh mukanya. Namun, dari manakah ia mendapatkan air untuk minum dan membasuh mukanya? Ia sendiri pun tidak membawa air dari rumah. Sumber-sumber air pun tidak ada di bukit yang kering dan berbatu-batu itu. Bernadette bingung dan berdiri terpaku melihat wanita cantik yang ramah itu. Lalu wanita itu menyuruhnya menggali tanah di depan gua itu. Bernadette pun mengikuti saja suruhan wanita tidak dikenal itu. Belum seberapa dalam lubang itu digali, mengalirlah air dari dalamnya. Dengan air itu, Bernadette membasuh muka dan minum. Tidak lama kemudian, wanita itu menghilang dari pandangannya. Pada 25 Maret, Bernadette kembali lagi ke gua Mesabiel. Di sana ia menyaksikan lagi penampakan wanita cantik itu. Kali ini, Bernadette memberanikan diri untuk menanyakan nama wanita cantik itu. "Siapakah engkau?" tanya Bernadette. Jawab wanita itu, "Akulah yang dikandung tanpa noda dosa asal." Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette sebanyak 18 kali. Kepada Bernadette, Bunda Maria berpesan agar semua orang Kristen berdoa untuk orang-orang berdosa, supaya mereka bertobat dari cara hidup mereka yang sesat. Bunda Maria pun meminta agar di tempat itu didirikan sebuah gereja dan diadakan ziarah. Atas perintah Uskup Lourdes, kejadian ini diselidiki dengan seksama. Akhirnya, pada tahun 1862, peristiwa penampakan itu dinyatakan benar dan sah. Pada tahun 1864, sebuah patung Bunda Maria ditempatkan di gua itu. Dan pada tahun 1876, dibangunlah di situ sebuah gereja yang megah. Setiap tahun, lebih dari 1 juta orang berziarah ke Lourdes. Banyak orang sakit yang berziarah ke sana menjadi sembuh secara ajaib. Demikian pun setiap peziarah yang mengunjungi Lourdes sungguh merasakan suatu kedamaian jiwa dan kebahagiaan batin. Sebuah biro penyelidikan didirikan untuk meneliti penyembuhan-penyembuhan yang terjadi atas orang-orang sakit yang berkunjung ke sana. Semoga hari raya penampakan Bunda Maria di Lourdes ini mendorong kita untuk menghormati Bunda Maria dengan lebih tulus, sebagai Bunda yang senantiasa menghendaki keselamatan kita. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih.
Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dentro l'anima mia, come un balsamo. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih.